Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami terkait profil perusahaan Samsung. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Mernat Maya Safitri SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Global dan teman-teman yang hadir secara online. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri selaku moderator, Bella Sindidos. Menurut ekspatriat Korea Selatan, kinerja karyawan lokal masih dianggap kurang. Seperti yang kita tahu, banyak perusahaan Korea yang sudah mengepakkan sayapnya di Indonesia, salah satunya adalah perusahaan Samsung. Alasan banyak perusahaan Korea yang memperkerjakan atau memberlakukan tenaga kerja ekspatriat ini adalah satu, kurangnya keahlian di negara setempat, atau karyawan lokal yang berada di negara tersebut. Yang kedua, yaitu keinginan untuk menjaga corporate culture, sehingga kontrol menjadi lebih kuat. Dan yang ketiga adalah keinginan untuk mentransfer atau menyalurkan kemampuan sehingga perusahaan tetap menjadi unggul. Baik, selanjutnya. Samsung Company. Samsung merupakan salah satu perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia yang berkantor di Seoncho Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group, yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan, dan perusahaan Samsung mendapat julukan sebagai perusahaan chaebol. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan presentasi. PT Samsung berkarir mulai pada tahun 1938, di mana pendiri daripada PT Samsung ini adalah Lee Byung-chul, dan pada awalnya PT Samsung ini bergerak dalam bidang sembako, telekomunikasi, media digital, dan semikonduktor, dan kendaraan bermotor. Lalu selanjutnya pada tahun 2012, PT Samsung berhasil menjadi produsen handphone nomor 1 di dunia, bahkan menggeser Nokia yang sebelumnya merajai penjualan handphone di seluruh dunia sejak tahun 1998. Setahun kemudian, pada 2013, Samsung memperkenalkan sistem manajemen yang disebut manajemen Carilah dengan jumlah pegawai mencapai 427.000 orang karyawan. Lalu kita melihat pada slide yang telah tertampil di sini ada logo Samsung yang dapat kita lihat bahwa Samsung telah beberapa kali ternyata mengganti logo yang dimulai pada tahun 1938 dari awal berdiri sampai dengan 1969, di mana logo pertama Samsung ini muncul pada kemasan mie, yang kemudian mereka mulai juga menggunakan produknya untuk produk nasi, ikan kering, vodka, anggur, bahkan produk yang lain, yaitu produk pangan. Dan itu adalah merek dagang terperinci dalam bentuk persegi panjang, seperti yang kita lihat pada gambar, di mana pada logo tersebut berisi karakter Korea, huruf Korea, dan lingkaran putih ditempatkan di dalam 2 cincin. Di tengah ada 3 bintang berujung 5. Mereka dikaitkan dengan nama daripada Samsung ini, yang berarti Sam itu adalah 3, dan Sung adalah bintang, yang diartikan 3 bintang. Lalu ada juga beberapa asumsi yang mengatakan bahwa ada 2 versi. Pertama,
dikatakan bahwa sesuai dengan logo ini, pemilik perusahaan merujuk pada putra-putranya yang seharusnya mewarisi bisnis keluarga. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, PT Samsung dijuluki sebagai perusahaan cebol. Dan menurut versi yang kedua, sesuai dengan logo, pemilik perusahaan berharap bahwa dengan logo ini menempatkan simbolisme karakter yang berarti Sam itu memiliki kekuatan dan kebebasan dan dinyanyikan. Artinya dengan keabadian. Selain bintang, ada juga 3 garis horizontal digambarkan di dalam lingkaran yang melambangkan produk utama dari perusahaan Samsung ini, yaitu bihun. Sedikit lebih jauh ke bawah ada telinga gandum sebagai penghargaan untuk akar pertanian pada Samsung. Selanjutnya pada tahun 1969 sampai 1979 di sini Samsung mengganti logo, di mana mereka mengganti logo ini didasari oleh terlibatnya PT Samsung dalam asuransi dan penjualan real estate yang tercermin dalam logonya. Para desainer ini menghapus semua elemen yang terkait dengan industri makanan. Mereka hanya meninggalkan 3 bintang berujung 4 yang ditempatkan di dalam lingkaran putih dengan latar belakang bujur sangkar. Nah, pada saat itu paletnya berwarna hitam dan putih, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian tulisan Samsung pertama kali ini muncul di logo ini pada tahun 1969. Para pengembang menggunakan versi bahasa Inggris, jadi tidak menggunakan huruf Korea lagi. Hal ini karena menekankan sifat global perusahaan dan membawanya ke pasar internasional. Juga huruf sans serif yang tegas dan menekankan gaya terkendali. Lalu selanjutnya pada tahun 1979 sampai 1993 bisa kita lihat di sini ada 2 logo yang digunakan yang hampir sama, di mana awalnya mereka mengganti logo bintang yang awalnya bintang itu terdapat pada lingkaran berwarna putih, namun kemudian dikeluarkan logo putih ini dihapuskan, lalu bintang ini disendirikan dengan menambah elemen persegi 6 untuk membungkus dari bintang-bintang ini. Dan juga angka-angka geometris berubah menjadi merah karena pada saat itu juga penggantian logo ini didasari dengan peluncuran TV berwarna merek Samsung, dan saat itu pabrikan sekalian dan seharusnya menekankan kualitas gambar layar TV yang tinggi. Jadi mereka berharap dengan logo yang baru ini, produk yang mereka luncurkan ini dapat memberikan kesan yang baik bagi produk mereka. Perbedaan dari 2 logo ini hanya ada pada tulisannya saja, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi. Nah, selanjutnya pada tahun 1993 sampai tahun 2005, pada tahun itu perusahaan mulai aktif memasuki kancah internasional. Jadi perusahaan setara dengan inovasi dan modern dan ledakan teknologi. Jadi mereka meninggalkan segala sesuatu yang sudah ketinggalan zaman dan termasuk pada logo mereka yang sebelumnya mereka lihat ini sudah usang, yang menurut mereka juga menghambat daripada citra perusahaan. Nah, sebagai hasilnya mereka dari rebranding global yang merek yang sama sekali baru muncul itu tulisan Samsung putih dalam oval biru seperti yang kita lihat pada gambar. Jadi oval biru ini memiliki arti alam semesta, di mana ada hubungan, maksudnya ini adalah bintang ini memiliki hubungan tersembunyi yang sangat jelas dengan alam semesta. Lalu pada tahun 2005 hingga sekarang, seperti yang terlihat sudah tidak asing lagi gambar logo tersebut. Para desainer ini kemudian menyederhanakan logo dengan menghilangkan oval dan yang tersisa hanya tulisan Samsung saja yang dicat dengan warna biru,
Dan itu ditulis dalam satu font yang samar-samar ini menyerupai Can Semi Bold dan Helvetical Black, di mana karakter yang dicetak ditandai dengan sudut siku-siku dan tidak ada serif. Lalu kita lihat juga pada huruf A ini dia mengenai mata tanpa goresan horizontal. Nah, jadi logo yang menggunakan elips warna lonjong ini juga tapi tidak hilang ya. Karena di perusahaan Korea ternyata logo pada tahun 1993 ini masih terpampang jelas di sana. Jadi itu mengenai logo. Next. Selanjutnya pengolahan SDM PT Samsung, di mana dalam mengelola Samsung memiliki slogan yang bertuliskan Planet First, di mana Planet First ini adalah komitmen, pola pikir, dan selalu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan terlebih dahulu, sehingga Samsung komitmen untuk memberikan pengalaman ramah lingkungan yang lebih baik melalui produk-produknya, solusi, dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan pelanggannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai budaya Samsung. Jadi budaya perusahaan yang dikembangkan Samsung berpusat pada staf. Jadi Samsung ini menghargai manusia dengan segala pemikirannya, sehingga selalu mengupayakan peningkatan kualitas para pekerjanya dengan menciptakan situasi yang kondusif agar pekerja merasa bekerja di Samsung adalah pekerjaan seumur hidupnya. Dengan demikian, akan tercipta kesetiaan dan kepedulian karyawan terhadap perusahaan. Mereka juga aktif mencari penyelesaian permasalahan di perusahaan Samsung. Mereka pun mendapat jaminan hari tua sehingga bisa menikmati masa tua bersama keluarganya. Next. Selanjutnya, budaya Samsung terhadap karyawan. Samsung berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup para karyawannya. Dan Samsung menyediakan kesempatan yang sama bagi semua karyawan, memperlakukan mereka dengan adil, sesuai dengan kemampuan dan kinerja mereka. Samsung merekomendasikan pengembangan diri karyawan yang terus-menerus dan mendukung peningkatan yang diperlukan. Untuk melaksanakan tugas, selain itu Samsung membuat lingkungan yang dapat bekerja secara otonom dan kreatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya filsafat dan sasaran Samsung. Produk Samsung mengikuti filsafat bisnis sederhana, mengabdikan bakat dan teknologinya guna menciptakan berbagai produk dan jasa terbaik yang berperan dalam mewujudkan masyarakat dunia yang lebih baik. Untuk mencapai ini, Samsung memberi nilai yang tinggi pada karyawan dan teknologinya. Selanjutnya, yaitu perkembangan Samsung elektronik di Indonesia. Pada tahun 1991, Samsung Group dan PT Metro Data melakukan kerjasama dengan mendirikan pabrik elektronik di kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi dengan nama PT Samsung Metro Data Elektronik. Tonggak sejarah baru bagi bisnis elektronik di Indonesia, sekaligus meramaikan industri elektronik di Indonesia pada tahun 1993. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Kesuksesan Samsung di dunia smartphone dimulai pada 27 April 2009. Saat itu Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya, yaitu Samsung i7500. Keberhasilan Samsung dalam platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy Series 5 yang diluncurkan pada Maret 2010 dan selanjutnya Desember 2018. Perusahaan Samsung juga sudah merilis smartphone Samsung Galaxy Series J. Samsung Galaxy Series J adalah sebuah smartphone yang dikembangkan dan diproduksi oleh Samsung yang bekerja pada Android.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melaksanakan presentasinya. Berikut adalah hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi kami mengenai profil perusahaan Samsung. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.